Oke, halo Pak Yusuf. Ya, Selamat Ibu. siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Wah, senang sekali ya. Saya kemarin terima WA dari Bapak setelah 1 bulan kemarin kita tidak bertemu. Jadi saya merasa bersemangat sekali untuk hadir hari ini. Siap, Ibu. Iya, iya Bapak, karena Bapak sudah WA saya kemarin, saya ingin sekarang apa yang kita akan bicarakan ya, kita akan melakukan sesi supervisi ya. Saya sebagai supervisornya, saya akan mensupervisi Bapak hari ini. Terus Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Apa yang Baik, Ibu. Karena ya, di coach ya, Ibu ya. Saya coba ingin melatih keterampilan saya agar saya bisa memberdayakan coach saya, Bu, nantinya. Gitu, Bu. oke. Bagaimana nanti yang Bapak ingin saya mengamatinya, Pak? Yang bagian Eh, mana? Mungkin terkait pemberdayaan coachnya itu biar gimana caranya saya bisa ngebimbing coach itu memperoleh solusinya tanpa saya berikan solusi langsung, melainkan menggali potensinya gitu, Bu. Oke, iya. Terus, bagaimana, menurut Bapak penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Kalau untuk penilaian sendiri berkaitan dengan kemampuan saya sebagai coach ya, Ibu ya? Iya, Karena mungkin saya masih terbiasa mengajar dengan metode konvensional, Ibu, mhm. ceramah. Jadi terkadang saya suka, aduh saya greget pengen ngasih arahan ini nih gitu. Nah itu yang ingin saya coba pelajari gitu, Ibu. Oke, Bapak, untuk mengingatkan saja, Pak, saat nanti Bapak melakukan coaching, saya sarankan Bapak, untuk, membantu rencana aksi yang lebih spesifik dari coaching Bapak nanti. Terus, mendorong ide-ide dari coaching-nya, terutama ya gali lebih banyak lagi ide dari coaching, mungkin dari lebih 1 atau 2 sampai 3 solusi mungkin. Terus dan, Bapak juga bisa memberikan saran kepada coachee Bapak setelah mereka mendapatkan solusi, mungkin Bapak bisa memberi saran kalau Bapak diminta oleh coachee Bapak untuk memberikan saran, seperti itu. Udah, nggih, siap Pak ya? Baik Heeh, Ibu, siap Ibu. iya. Mungkin nanti, saya bisa mengamati Bapak dengan on cam atau mungkin saya harus, tutup kamera, seperti apa, Pak? Boleh Ibu, on cam juga nggak apa-apa biar melatih kepercayaan diri saya juga, Bu. Oh gitu. Iya ada Pak. Nanti apa namanya, mungkin, Bapak sudah, sekarang bisa mulai ya untuk, saya persilakan Pak. Nanti saya akan mengamati dari pojok aja, dari sini ya. Baik, baik. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya izin untuk memulai coaching hari ini ya Ibu ya. Oke. Baik. Halo Pak Lanang, selamat siang Pak. Halo Pak Yusuf, selamat siang. Baik, bagaimana Pak Lanang kabarnya, sehat Pak? Sehat. Pak Yusuf bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Saya lihat ini Pak Lanang makin hari makin bersemangat aja ini Pak. Semangat Eh, Pak. Tadi malam saya memperoleh WhatsApp dari Bapak bahwa hari ini Bapak ingin mengadakan suatu diskusi nanti kita ya Pak ya melalui Ya, coaching ini terkait yang akan Bapak sampaikan. Kalau nggak salah saya lihat semalam itu permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin silahkan Bapak diperbolehkan bagaimana untuk tujuan kita hari ini seperti apa, silahkan Pak. terima kasih Pak Yusuf. Benar sekali ya, kemarin kita sudah berkomunikasi lewat WhatsApp ya. Memang tujuan hari ini saya bertemu Bapak yaitu ingin mendapat solusi ya terkait proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya rasa baru bagi saya dan masih rada-rada awam begitu Pak Yusuf. Oke, baik Pak. Berarti kita untuk percakapan di hari ini kita berfokus kepada bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bapak ya. Ya, benar Pak. Oke. Di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu Pak,
untuk pembelajaran diferensiasi dalam hal yang dimaksud Bapak itu seperti apa yang Bapak inginkan? Ya, yang saya pahami kemarin artinya lewat membaca, berliterasi, dan mencoba juga menerapkan di kelas ya di awal-awal adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan berproses pada anak-anak ya. Jadi anak-anak yang suka visual misalnya, kita selaku guru menyediakan media dalam proses pembelajaran itu yang memang cocok untuk anak tersebut. Itu juga dengan yang auditory, kemudian yang kinestetik, Bapak. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Lanang. Oh, itu yang mungkin Bapak maksud dengan pembelajaran diferensiasi ya. Di Yeah. sini saya ingin menanyakan, Pak, terkait situasi sekarang di sekolah Bapak seperti apa, Pak? Ya, situasi di kelas ya, kita spesifik. Di kelas saya itu kelasnya heterogen. Jadi ada anak yang pintar, menengah, ke bawah. Ada juga anak yang visual, yang auditory, kemudian yang kinestetik juga ada, Bapak. Oke, baik Pak. Kira-kira dari hal-hal video, apa namanya tadi, kemampuan kinestetik dan lain sebagainya, Bapak ya, itu hal yang mempengaruhi siswa memiliki kemampuan seperti itu seperti apa ya, Pak? Apakah memang dari awalnya memiliki hal seperti itu atau ada hal-hal yang lain yang menentukannya? Ya, kalau yang saya ketahui sementara ini adalah mungkin perkembangan anak, Bapak. Ada umur-umurnya, kemudian ada juga memang bawaan seperti itu yang saya ketahui. Baik, dari situasi seperti tadi dengan berbedanya kemampuan-kemampuan siswa, Bapak ya, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Kira-kira situasi seperti apa pembelajaran yang ingin Bapak inginkan, Pak? Ya, jadi berpegang teguh pada pembelajaran berdiferensiasi ya, yang saya pahami akan menjadi sebuah solusi ya, namun masih saya terus mencoba, artinya bisa mengakomodir semua kebutuhan anak-anak itu dalam satu proses pembelajaran. Artinya ketika saya mengajar, mungkin semua anak akan berpartisipasi aktif ya, artinya apa yang saya ajarkan, jadi tidak lagi ada kesan, oh saya anak ini dia tidak suka mendengarkan, anak ini dia sukanya harus diberikan tugas, harus ke depan saja, tidak mau diam, seperti itu, Bapak. Baik, yang saya tangkap tadi pada intinya Bapak ingin mengakomodir ya kemampuan masing-masing siswa ya, Pak ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Pak? Nah, salah satunya yang ini, yang memaksimalkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana menghadirkan solusi di kelas yang memberikan opsi-opsi kepada anak-anak yang berkebutuhan tersebut. Artinya dalam satu proses kita bisa mengakomodir kebutuhan anak tersebut, tidak berfokus pada satu kebutuhan saja, misalnya hanya membuat pembelajaran yang untuk anak-anak yang visual saja, misalnya kita mengabaikan anak-anak yang berkebutuhan auditory atau kinestetik, Bapak. Baik, berarti Bapak ini ingin mewadahi masing-masing potensi sesuai dengan keinginannya ya, Pak ya. Dengan gagasan berarti tadi kalau nggak salah saya tangkap mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak maksud itu. Nah, apa yang harus disiapkan Pak untuk mengimplementasikan hal tersebut, Pak? Oke, kalau yang sudah saya coba, yang saya siapkan terkait pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pertama membuat media ajar ya, yang sesuai kebutuhan anak-anak. Dalam kelas itu kita melakukan yang namanya pertama adalah tes diagnostik ya, seberapa banyak anak yang berkebutuhan visual, seberapa banyak anak yang auditory dan kinestetik, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana pembelajaran, kemudian selama proses kita evaluasi, kemudian kita tingkatkan lagi, seperti itu, Bapak. Baik, baik. Sangat menarik sekali ini Pak, rencana-rencana Bapak yang tadi sudah akan disiapkan. Sangat baik sekali, namun saya ingin bertanya terkait kira-kira yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan lancar dengan keinginan Bapak, apa saja yang harus dipersiapkan kira-kira ya Pak ya, agar berjalan dengan lancar seperti media dan lain sebagainya itu kan butuh persiapan ya Pak ya? Ya,
Iya, Ya, seperti betul apa Bapak. itu Pak ya, agar bisa memastikan berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, jadi yang pertama, eh, hal ini bisa berjalan artinya kita waktu Bapak, kita harus apa namanya, manage waktunya. Kapan, bagaimana kita dulu memetakan siswa melalui tes yang kita sebut tes diagnostik. Kemudian dari sana kita rancang sebuah media yang komplit yang di dalamnya berisi kebutuhan-kebutuhan anak, ya. Jadi yang selama ini saya lakukan yaitu mencoba dulu memaksimalkan waktu ini, karena ini menurut saya adalah proses yang sedikit rumit, gampang kelihatannya, tapi dalam berproses itu rumit sekali, Bapak. Baik Pak Lanang, berarti Bapak lebih menitik beratkan kepada manajemen waktu ya Pak ya, dan pembuatan Ya. media pembelajaran itu. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif Bapak tadi itu Pak? Ya, dari yang pembicaraan kita sudah tadi lakukan ya, jadi tadi juga saya sudah menyampaikan masalah jatuhnya adalah ke waktu. Jadi kedepannya mungkin saya akan apa namanya, membuat manajemen waktu lagi, mungkin bisa melakukan tes diagnostik itu di awal, artinya tidak harus saat mata pelajaran saya misalnya, mungkin saya bisa mengintegrasikan dengan lintas mapel yang lain. Kemudian dalam pembuatan media ajarnya mungkin saya bisa sharing, mungkin bisa googling, mungkin yang sudah ada kita maksimalkan lagi, jadi tidak harus membuat dari nol seperti itu Bapak. Baik, berarti adanya kolaborasi itu ya Bapak ya. Ya, Kira-kira kapan Bapak bisa melakukan hal itu dan siapa saja yang perlu diajak untuk berkolaborasi Pak? kalau bisa secepatnya Bapak. Saya yakin setelah kegiatan 17-an ini saya ada waktu untuk fokus di kelas mengajar. Mungkin di tanggal apa ya, 18 atau 19 Agustus mungkin saya akan coba eksekusi mulai dari pemetaan diagnostik. Kemudian saya akan siapkan apa namanya, bahan ajarnya. Nah, terkait tim kolaborasi, mungkin saya bekerja sama dengan wali kelas mungkin untuk mendapat data informasi terkait potensi anak atau kebutuhan anak, dan juga untuk sumber mungkin saya akan lebih banyak join secara googling ya, bersama kelompok-kelompok apa namanya, praktisi pendidikan, Merdeka Mengajar di sini yang ada Bapak. Baik, wah sangat super sekali ini rancangan dari Bapak. Berarti setelah 17 Agustus kita membuat suatu gebrakan baru lagi berarti apa ya, agar Ya, pembelajaran mohon dukungannya Pak. berdiferensiasi. Siap. Siap Bapak. Tadi berarti Bapak akan berkolaborasi dengan wali kelas gitu kan ya Pak ya. Ya. Kira-kira ada lagi tidak Pak, siapa saja yang sekiranya bisa mendukung agar hal ini dapat berjalan sesuai dengan yang Bapak inginkan selain wali kelas tadi gitu Pak? Kalau orang lain sih wali kelas, dan yang paling penting adalah komitmen saya, karena ini kan sebuah sistem yang sudah ditetapkan ya, artinya memang sebuah solusi yang sudah apa namanya, sudah menjadi ketetapan. Nah, kita selaku guru diminta mencoba dan memaksimalkan. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Lanang atas berbagai ide-ide menarik, hal yang positif. Semoga dapat menjadi budaya positif di sekolah Bapak ya. Siap Bapak. Kira-kira dari tadi kita sudah berdiskusi, apa yang sekiranya Bapak dapat simpulkan dari hasil coaching kita di siang hari ini, Pak? Iya, jadi menarik sekali Bapak, dari apa yang Bapak tadi bantu untuk saya menjadi tuntunan ya, sampai berpikir bahwa ya memang masalah yang saya hadapi ternyata adalah waktu ini ya, manajemen waktu dan bagaimana mengolah waktu yang singkat itu menjadi berpotensi, seperti mencari apa namanya, alternatif. Tadi terbesit saya memang harus mencari, tidak perlu membuat dari nol, tetapi kita bisa berkolaborasi secara online ya. Jadi saya terbawa apa namanya, terbuka wawasannya, sampai ya saya menemukan, oh di sini saya bermasalah, ternyata saya harus coba seperti. Jadi saya harus manajemen waktu, kemudian saya harus mencoba berkolaborasi baik secara online maupun dengan rekan sejawat atau wali kelas di sekolah Bapak. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Lanangnya atas apa namanya, berbagi di hari ini. Jadi Bapak sudah dapat memperoleh
pandangan-pandangan yang sekiranya dapat Bapak bangun untuk menjadi solusi Bapak agar implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan ya Bapak. Terima kasih Pak Lanang atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya Bapak ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak Yusuf atas bantuannya pemecahan masalah ini. Sampai ketemu lagi. Baik Bapak, terima kasih Pak Lanang ya. Saya izin dulu ya Pak. Silakan. Ya, oke Pak Yusuf. Sudah Baik, selesai Ibu. sisi coachingnya. Sudah ya Ibu, Iya, alhamdulillah. wah keren sekali Pak ya. Pak sudah bisa memfasilitasi atau membantu coach Bapak. Terus dari setelah yang tadi Bapak lakukan sesi coaching itu, menurut Bapak bagaimana penilaian dari Bapak sendiri tentang performa Bapak dalam kompetensi tadi yang memberdayakan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk penilaian diri sendiri karena saya belum terbiasa menjadi coach ya Ibu ya. Jadi kayak terlihat masih kaku, dan yang kedua saya berusaha untuk mencoba membangun potensi-potensi coach saya sendiri itu Bu. Jadi mencoba menghindari untuk memberikan solusi atau apa gitu Ibu. Oke. Terus apa yang membuat Bapak menilai diri Bapak demikian, Pak? Apa yang membuat Bapak kok saya ini masih perlu gitu? Apa yang membuat Bapak menilai diri Bapak demikian seperti yang Bapak sampaikan tadi? Baik Ibu, karena saya kadang masih berpikir Ibu ya, kira-kira saya harus nanya apa, karena membuat pemantik itu agak sulit gitu Bu, jadi kayak masih terlihat kaku gitu. Namun saya berusaha untuk rileks menyampaikannya gitu Bu. Ya itu yang saya usahakan sih Bu. Oke. Nah Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan penilaian diri Bapak, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bapak melakukan coaching. Boleh Pak? Baik Ibu, sangat boleh Ibu. Biar saya Oke. catat juga ini Bu. Iya, tadi Bapak sudah mampu ya memberdayakan coach Bapak dengan baik sampai coach Bapak menemukan solusi, bahkan lebih dari satu ya Pak ya solusinya ya. Di situ Bapak terlihat sudah sudah dengan baik mendengarkan kuncinya dan sampai menemukan dua solusi, dan sudah juga Bapak menyampaikan targetnya, tanggung jawabnya kapan akan dilaksanakan seperti itu. Wah, sudah keren Pak. Namun ada beberapa catatan saya. Tadi Bapak sempat menyampaikan ya, sebelum sekiranya bisa pernyataan Bapak atau pertanyaan Bapak langsung ke kira-kira situasi yang bagaimana yang Bapak inginkan gitu. Seharusnya bisa langsung seperti itu. Jadi sebelum itu Bapak ini lebih menjelimet gitu ya, Bapak lebih menanyakan lagi, sempat menanyakan apa yang membuat anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, itu kan ya harusnya itu bisa langsung ke pokok permasalahannya gitu. Nah, terus ada juga beberapa kata di sini saya catat sih masih ada kata yang menggiring Bapak, menggiring coach Bapak untuk mengarahkan ya ke solusi yang Bapak harapkan. Itu ini di sini ada Bapak untuk mengimplementasikan ini kan butuh persiapan kan Pak ya gitu. Nah, jadi Bapak menggiring untuk coach Bapak mendapatkan melakukan persiapan seperti itu, padahal intinya coaching itu kan Bapak hanya mengarahkan saja agar coachingnya dapat lebih maksimal mengembangkan potensinya. Iya, Bapak itu saja sih yang bisa saya tambahkan, semuanya itu sudah bagus, cuman lebih ditekankan lagi, saya tekankan lagi untuk tidak melakukan memberikan pertanyaan untuk menggiring coaching seperti itu. Ya Pak ya. Namun di sini juga terbayang ya meningkatkan performa lagi. Bapak sudah hebat, nanti sudah juga mau menginginkan
untuk meningkatkan kompetensi Bapak lebih lagi dalam memberdayakan coaching. Nah, hasil dari pengamatan ini bagaimana menurut Bapak setelah saya lakukan pengamatan dan sudah saya sampaikan hasil pengamatan saya, menurut Bapak seperti apa? Iya Bu, sangat sangat positif sekali Bu, karena memang saya merasakan hal itu gitu Bu. Seperti tadi masih menggiringkan coach untuk menemukan solusi gitu Bu. Dan terkait pertanyaan-pertanyaan di awal tadi memang saya agak bingung untuk memulainya gitu tuh Bu. Ya itu bisa menjadi masukan saya ke depannya sih Bu. Oke, iya Pak. Bagaimana nanti kalau menurut Bapak hasil pengamatan saya ini, hasil pengamatan saya selama supervisi Bapak itu akan kita catatkan Pak ya dalam formular supervisi akademik. Seperti itu. Setuju Pak ya? Baik Ibu, Eh, setuju Ibu, terus terima kasih. dari proses supervisi yang kita lakukan tadi, proses yang kita lakukan, apa yang Bapak dapatkan? Maksud apa yang Bapak rasakan selama supervisi ini berlangsung? Silakan Pak. Kalau untuk proses supervisinya sih Bu, mungkin saya merasa karena ada seseorang yang memantau saya gitu Ibu ya, saya masih gugup gitu Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya dengan adanya masukan-masukan itu, terus adanya juga tadi arahan dari Ibu, semoga bisa lebih baik lagi Bu ketika saya menjadi coach ke depannya. Oke Pak, wah Bapak nih hebat ya, tetap semangat ya Pak ya untuk pendidikan di Siap Bu. Indonesia. Iya Pak, untuk itu sesi supervisi hari ini saya akhiri dan kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Baik Oke Ibu, Pak, terima kasih Pak. terima kasih Bu. Mama, Raja, Mak Nala udah bisa nyedot Mak pakai. Lihat nih, Mak.